Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Rahmawati dengan NIM 204 dan presentasi ini ditujukan sebagai tugas pengganti mata kuliah pengetahuan bahan agroindustri. Dan presentasi kali ini akan membahas tentang Curcuma aeruginosa atau biasa dikenal dengan temu ireng. Temu ireng ini berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia dan menyebar ke daerah tropis lainnya termasuk Indomalaya Terma. Temu ireng ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang berwarna hitam keunguan yang biasa digunakan untuk pengobatan tradisional. Berdasarkan klasifikasinya, temu ireng berasal dari Kingdom Plantae, divisi Magnolipita, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma dan juga spesies dari Curcuma aeruginosa. Daerah penghasil temu ireng terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur dengan produktivitas sebanyak 2.977.873 kg dari 5.051.749 kg pada tahun 2022. Dan untuk daerah Jawa Timur paling besar produktivitasnya adalah Kabupaten Pasuruan dengan hasil 135.313 kg yang diikuti oleh Kabupaten Ponorogo sebesar 355.967 kg. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor atau IPB pada tahun 2023, penghasil produktivitas tertinggi temu ireng di Indonesia bukan lagi Jawa Timur, namun Kabupaten Bogor atau di Jawa Barat dengan produktivitasnya mencapai 13,5 ton per hektar. Produksi temu ireng di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, produksi temu ireng mencapai 10.000 ton. Peningkatan produksi ini didorong oleh meningkatnya permintaan temu ireng di dalam dan juga di luar negeri. Berdasarkan fisiologi dari temu ireng dibagi menjadi 4 bagian, yaitu terdapat rimpang, batang, daun, dan juga bunga. Untuk yang pertama, rimpang memiliki warna hitam keunguan dan biasanya rimpang ini berbentuk lonjong maupun bulat dan dengan tekstur luarnya yang kasar. Kemudian untuk batang temu ireng ini tumbuh sekitar 1-2 meter. Kemudian untuk daun temu ireng ini berbentuk elips dengan ujung yang meruncing. Nah, biasanya di tengah-tengah bagian daun ini terdapat warna kehitaman pada tanaman temu ireng. Dan untuk bunga dari temu ireng sendiri, untuk yang bagian kuncup akan berwarna ungu, sedangkan yang akan untuk yang kuncup akan berwarna sedikit kekuningan, dan untuk yang sudah mekar akan berwarna ungu. Tanaman temu ireng akan berbunga pada usia 5 bulan. Dan rimpang yang dihasilkan oleh temu ireng akan memiliki aroma yang harum dengan rasa yang sedikit getir. Nah, jumlah rimpang tua atau rumpun akan menghasilkan 9 buah, sedangkan pada rimpang yang muda akan menghasilkan kurang lebih 5 buah dalam satu tanaman. Nah, untuk kandungan dari temu ireng sendiri memiliki senyawa potensial, yaitu kurkumin atau senyawa utama yang dapat memberikan warna kuning pada temu ireng, kemudian yang mengandung antiinflamasi, antioksidan, dan potensial anti kanker. Kemudian ada minyak katsiri atau dengan istilah zingiberan. Nah, komponen minyak katsiri ini dapat memberikan aroma khas terhadap temu ireng. Kemudian terdapat senyawa fenolik dan flavonoid atau asam kafeat dan quercetin. Nah, senyawa ini memiliki aktivitas antioksidan. Kemudian terdapat asam amino esensial dan juga non esensial. Nah, senyawa asam amino ini penting dalam pembentukan protein dalam tubuh. Kemudian terdapat mineral. Nah, mineral ini terdapat mangan, zinc, dan juga besi.
Senyawa ini penting bagi kesehatan tubuh. Kemudian ada polisakarida atau inulin. Nah, polisakarida ini dapat berperan sebagai serat prebiotik yang dapat mendukung kesehatan saluran pencernaan. Temu ireng Temu ireng memiliki potensi komoditas yang besar baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, secara kualitas potensi komoditas dari temu ireng sendiri sangat berkualitas dan sangat menjanjikan karena banyak memiliki kandungan dan juga manfaat. Kemudian berdasarkan senyawa yang ada, temu ireng memiliki sifat anti radang, antibakteri, antikoagulan, antibiotik, ada antioksidan serta anti kanker. Nah, selain senyawanya yang tinggi, temu ireng juga memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi seperti protein, karbohidrat, serat, vitamin, dan juga mineral. Selain secara kualitas, potensi komoditas secara kuantitas berdasarkan data BPS, komoditas temu ireng di Indonesia sangat tinggi dengan produktivitas 10.000 ton pada tahun 2022 yang produksi ini meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Kemudian produksi temu ireng tersebar luas di daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Sumatera. Nah, pada tahun 2022 juga ekspor temu ireng dari Indonesia mencapai 5.000 ton. Namun, dari banyaknya atau tingginya produktivitas tersebut, temu ireng juga bergantung pada jenis tanah, iklim, dan juga pemupukan. Dan berikut adalah salah satu diversifikasi produk dari temu ireng atau hasil dari pengolahan temu ireng. Nah, untuk yang pertama ada obat tradisional dalam kapsul, kemudian ada temu ireng yang berbentuk serbuk atau bubuk yang dijadikan sebagai bahan masakan, kemudian ada ekstrak temu ireng ekstrak ini memiliki aroma yang khas, kemudian dapat dijadikan sebagai aromaterapi. Nah, untuk produk selanjutnya ada minuman herbal dengan perasa temu ireng. Nah, minuman ini instan, bisa dapat diminum, yang biasa dijual entah di supermarket maupun di e-commerce. Kemudian terdapat produk krim wajah atau perawatan wajah yang terdapat ekstrak temu ireng yang dapat menjaga penuaan dini dengan kandungan glutathione dan juga vitamin C. Nah, temu ireng ini sudah digunakan sebagai obat tradisional sejak zaman dahulu. Kemudian untuk manfaat selain anti radang, anti inflamasi, nah temu ireng juga dapat memperlancar haid, melancarkan nifas, meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi batuk, meredakan nyeri haid, kemudian mengatasi radang dan juga mengatasi diare. Kemudian namun perlu diingat bahwa temu ireng juga memiliki efek samping seperti mual, muntah, dan juga diare. Oke, baik, berikut adalah sedikit cuplikan video perkebunan temu ireng yang ada di India yang menggunakan teknologi atau metode vertical farming. Nah, metode ini merupakan metode dengan kepadatan yang tinggi dengan menggunakan irigasi tetes untuk pemasukan air dan juga pupuk. Untuk temu ireng yang matang pada usia 5 bulan memiliki ciri-ciri 3-4 tunas dalam satu tanaman, kemudian dengan warna daun yang berwarna hijau tua. Di video diperlihatkan dalam menanam temu ireng ditanam secara zigzag, kemudian dengan jarak 30 cm antar temu ireng lainnya. Nah, untuk pemeriksaan yang dilakukan itu bertujuan untuk mengetahui jadwal pemupukan serta pembuahan dari temu ireng. Tentunya dalam mengatasi tantangan pertanian modern seperti kelangkaan lahan, kekurangan air, perubahan iklim, terdapat keterbatasan sumber daya, hingga kurangnya akses petani terhadap teknologi dan juga informasi. Upaya dalam mengatasi tantangan tersebut dapat diintegrasi dari berbagai pihak, yaitu dari pertanian, swasta, dan juga masyarakat. Kemudian upaya yang bisa dilakukan adalah seperti pengembangan teknologi pertanian yang berkelanjutan, itu dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan juga daya saing. Kemudian teknologinya bisa menggunakan teknologi pertanian presisi,
pertanian organik dan juga pertanian digital. Terdapat upaya lain seperti peningkatan kapasitas petani. Peningkatan kapasitas petani ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, yaitu seperti pelatihan, penyuluhan, dan juga pendampingan. Dapat peningkatan dukungan kebijakan. Nah, dukungan kebijakan tersebut antara lain dapat kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi pertanian berkelanjutan, kebijakan yang melindungi petani dari persaingan global, dan juga kebijakan yang meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan. Dan upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk mengatasi tantangan pertanian modern dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing. Sekian dari video presentasi atau pembahasan presentasi tentang temu ireng yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.